Maka kembali lagi bersama kami di Reja Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham GTBO atau Garda 7 Buana Tbk. Nah, ini laporan keuangan yang kuartal kedua 2024 dari saham ini udah keluar. Kalau kita lihat di sini, ini ada disebutkan untuk presiden direkturnya ada Mas Tan Sing, kemudian ada direkturnya ada Octavianus Wenas. Untuk alamat kantor mereka ada di Gedung Menara Hijau, tepatnya di Jalan MT Haryono ya, di Jalan MT Haryono di Jakarta. Kalau kita lihat di sini untuk nilainya yang di laporan keuangan kali ini itu nilainya itu 1 tahun penuh tapi bentuknya US dollar, jadi nanti dikali saja dengan 15 ribuan. Nah sekarang kan dolar udah berkurang ya, udah menurun nilainya. Kita lihat di sini aset kas dan setara kas dari 8 jutaan dolar sekarang jadi 6,6 jutaan dolar, menurun. Utang usaha menurun drastis, ini kayak penjualannya menurun nih. Kalau kita lihat dari sini ya, ini persediaannya dia bakal menurun. Nah, dari 1,4 jutaan dolar menjadi 1,385 jutaan dolar. Jadi dia semua rata-rata menurun ya. Bahkan kalau kita lihat di sini untuk yang total hutangnya dari 16 jutaan dolar sekarang hanya tersisa 6 jutaan dolar. Jadi dia menurun 10 jutaan dolar itu entah kemana ya. Nah ini sebenarnya kalau punya hutang oke lah, ini cukup bagus. Tapi kalau kita lihat ini ekuitasnya, ekuitasnya dia meningkat, hutang menurun, ekuitas meningkat, oke lah, cukup bagus saya. Nanti kita lihat gimana dengan penjualannya, apakah bagus juga atau enggak. Penjualan menurun cukup drastis dari 35 jutaan dolar menjadi 18 jutaan dolar saja. Kemudian dikurangi dalam beberapa pokok dan lain-lain, pokoknya labanya dari 12 jutaan dolar menjadi 2,9 jutaan dolar saja. Jadi kurang lebih sekitar 40 miliaran gitulah ya. Itu tergantung kursnya, penghasilan lain-lain. Kita lihat di sini kemarin nggak ada pendapatan bunga deposito, sekarang jadi ada. Dan sesi kurs sudah lebih membaik. Laba tahun berjalannya dia memang berkurang cukup drastis ya. Kalau kita lihat kepada entitas induk dari 9 jutaan dolar menjadi 2,1 jutaan dolar. Nah berarti 2,1 jutaan dolar kita kali saja 15 ribuan, anggap saja 30-an miliaran ya. Nah sekarang laba ini bakalan cukup drastis. Ini pembayaran kepada pemasok pun berkurang, tetapi mereka gabungkan dengan yang karyawan, jadi kita gak bisa tahu itu pembayaran kepada pemasok sebenarnya berapa ya. Apalagi ini dia perbandingan dengan yang kuartal 2 tahun lalu ya, 2023. Ini ada komisaris utamanya. Nah ini ada disebutkan juga. Ini kita lihat. Nah ya ini kita skip. Ini saling hapus dari instrumen keuangan, aset keuangan dan lain-lain. Kas dan setara kas. Oh ini agak beda ya. Kalau kita lihat laporan keuangan dari beberapa perusahaan itu memang formanya ada beda. Kalau ini dia kok banyak kali ya tulisannya. Maksudnya dia memang agak pendek untuk laporan keuangannya, tapi untuk yang tulisannya dia taruh di depannya atau di atas. Kita lihat apakah ada angkanya atau enggak. Karena sebenarnya menurut kami ya, itu semua itu data itu tergantung dari angka. Angka lebih bisa mencerminkan, namun angka sebenarnya bisa dimanipulasi juga ya. Jadi sebenarnya kita perlu lihat juga semuanya. Kas dan setara kas. Kasnya dari 799 dolar menjadi 800 dolar. Gak gitu banyak, tapi oke lah ya, namanya kas di tangan aja. Ini kita lihat yang totalnya 3,7 juta dolar jadi 3,5 juta dolar. Deposito, ini deposito kok menurun ya, padahal kalau kita lihat kemarin ada, sekarang nggak ada. Tapi ini kemarin mereka bilang ada juga ya. Ini piutang usahanya menurun cukup drastis nih. Nah ini ada beberapa perusahaan yang kemarin ada, sekarang nggak ada. Ini seperti Asian Grid Energy, Xinheng, Huanhai, GSW, kemarin ada, sekarang nggak ada ya. Bahkan piutang usahanya bisa sampai gak ada yang lancar. Hanya ada lebih dari 3 bulan itu pun 23 ribuan dolar saja. Kok bisa kayak gitu? Entah karena memang penjualannya itu drop begitu banyak sehingga semua sudah pada bayar hutang dan
gak ada yang apa ya, gak ada yang hutang atau gimana, gak ada yang tahu juga ya. Persediaan batu bara, nah ini bakal menurun seperti yang kami bilang tadi penjualan menurun, laba menurun, persediaan juga menurun ya. Untung saja hutangnya menurun. Tapi nanti kita lihat ke depan itu gimana. Mana tahu perusahaan ini bisa membuat pencetakan penjualan yang cukup drastis. Tetapi seharusnya kalau penjualan cukup drastis itu diikuti dengan peningkatan persediaan. Tapi ini persediaan dia pun menurun ya. Pinjaman investasi. Nah ini tadi udah lama sih, 2000 berapa ini teh. Kita lihat untuk utang usahanya. Nah, dari 1,7 juta dolar menjadi 900-an ribu dolar. Nah, ini semua rata-rata menurun sih. Menurut kami, sebuah perusahaan yang bagus, pada dasarnya kalau penjualnya itu sedang bagus, biasanya utang usahanya itu meningkat. Utang usaha oke lah bisa menurun, tapi utang usahanya itu meningkat, kasnya meningkat, penjualan meningkat. Nah, ini semua rata-rata menurun ya kalau kita lihat di sini. Ini perpajakan kita skip. Jadi sebelum membeli perusahaan kita perlu lihat dulu. Kalau tidak salah ini harga sahamnya kemarin ya. Kalian pernah lihat dulu ini tinggi kali. Kemudian dia langsung turun ya. Langsung turun. Nah jadi kita ketika mau beli saham kita gak boleh sembarangan ya. Ini kenaikan gaji 5%-an. Ini pemegang sahamnya. Tapi menurut kami, misalnya kalau kita menemukan perusahaan yang kurang bagus, seharusnya kita kalau memang sangat tidak bagus ya, seharusnya kita jangan terus average. Kalau memang sudah hancur sekali perusahaannya, kita jangan terus menambah kepemilikan lagi. Kita kalau misalnya kita gak punya modal banyak ya, kita biarkan saja. Jangan terus nambah lagi, beli saja perusahaan yang lebih bagus. Atau tergantung masing-masing lah. Itu tergantung cara masing-masing. Penjualan ekspor kita lihat berkurang, maka ini semua penjualan ekspor, dia gak ada jual lokal ya kalau kita lihat di sini ya. Ini ekspor ke Asia Green Energy, Shenheng dan lain-lain. Ini beban pokok penjualnya. Wah, ini bahkan ada makanan dan minuman. Ada beberapa biaya lain yang bertambah seperti reklamasi, kemudian sampah dan analisis batu bara. Seharusnya kalau analisis batu bara memang seharusnya ada ya di setiap perusahaan, dia ada labnya itu, dia analisis kadar airnya dan lain-lainnya, kalorinya dan lain gitulah ya. Beban usaha, pemasaran, gaji dan tunjangan. Nah ini semua rata-rata berkurang ya, tetapi untuk yang pemasaran meningkat. Ini yang kami bingung. Biaya pemasaran meningkat tetapi penjualan menurun. Nah jadi ini semua perlu kita pelajari ya semua ya. Apakah ada yang salah dengan cara pemasaran atau gimana? Ini perlu kita ketahui. Perlu kita pelajari semuanya. Baiklah, itu saya ada kalian. Sekian, terima kasih, saya frustasi.